Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para siswa yang saya cintai, selamat bertemu kembali. Selamat pagi, bahwa hari ini kita lanjutkan dengan pembelajaran mata pelajaran IPA. Namun sebelum dilanjutkan dengan materi IPA tersebut, Bapak akan menyapa terlebih dahulu kepada kalian. Yang pertama, apakah kalian sudah mengabsen? Dan siapa yang tidak hadir, tolong diinfokan absennya ke Bapak. Dan Bapak akan memberikan sedikit nasihat, ya, yang tujuan utama adalah untuk diri Bapak sendiri dan umumnya untuk kalian semuanya. Yang pertama, bahwa hakikat kita hidup di dunia ini adalah tiada lain untuk beribadah kepada Allah, yang dimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada-Ku Allah. Itulah anak-anakku, bahwa hakikat hidup kita ini adalah untuk beribadah. Prakteknya ibadah ini tentunya harus didasari dengan ilmunya. Nah, kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia. Allah telah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kalian beribadah andai kata kalian belum tahu ilmunya. Berarti ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Nabi sendiri juga sudah memperkuat, di mana Nabi bersabda, thalabul ilmu faridatin ala kulli muslim. Bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim, apalagi kita harus mencari ilmu. Saking wajibnya dipertegas lagi, utlubul ilmi walau bisin. Carilah ilmu sekalipun ada di negeri Cina. Nah, alhamdulillah, kita sebagai siswi BIBS tidak jauh, tidak harus ke negeri Cina. Bahkan di kita sendiri ada. Nah, ilmu tersebut juga yang diwajibkan oleh Allah Rasul ternyata ada 3. Al ilmu salah satun, wa ma siwahu fahuwa fadlun. Ilmu
yang wajib kita cari itu ada 3. 1, ayatun muhkamatun. Ayat yang menjadi hukum adalah Al-Quran. 2, au sunatun qaimatun. Sunnah yang tegak adalah al-hadis. Dan yang ketiga, au faridatun adilatun. Ilmu faraid yang adil. Itulah ilmu yang wajib kita cari. Nah, sedangkan hukum wajib kita sudah tahu. Artinya kalau dilaksanakan kita dapat pahala, ditinggalkan kita dapat dosa. Selain ilmu yang 3 tadi, itu adalah fahuwa fadlun, adalah keutamaan saja. Artinya tidak ada keharusan wajib dicari. Tapi kalau mau, nah itu bagus. Nah, Nabi pun juga sudah mengingatkan kepada kita, di mana bunyinya, man adraka dunya fa'alaihi bi ilm, man adraka akhirah fa'alaihi bil ilm, man adraka huma fa'alaihi bil ilm. Ini sabda Nabi, apabila kita ingin memperoleh dunia, maka dasarnya harus punya ilmu. Begitu pula apabila kita ingin memperoleh akhirat, maka dasarnya harus punya ilmu. Dan andai kata kita ingin memperoleh dunia dan akhirat, juga dasarnya harus mempunyai ilmu. Alhamdulillah kita sudah tahu, sudah berusaha untuk memperoleh ilmu tersebut. Maka kita harus bersyukur bahwa orang tua kita sudah mengarahkan kepada kita untuk memperoleh tersebut tepat berada di BIBS. Artinya, ya ilmu dunianya kita peroleh, kita pelajari, ya ilmu akhiratnya pun juga kita peroleh, kita pelajari. Maka kalian harus betul-betul bersyukur pertama kepada orang tua kalian yang telah mengarahkan untuk mencari ilmu dengan jalan yang benar ini. Ya dunianya kita peroleh, ya contohnya pelajaran Bapak adalah pelajaran IPA, dan Quran hadisnya juga kita peroleh. Nah, ini kita harus bersyukur. Nah, syukur itu adalah wajib. Ya, justru kalau kita tidak bersyukur, itu mendapatkan siksa. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi andai kata kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Dan andai kata kita tidak bersyukur, maka ingatlah bahwa siksaku sangat berat. Berarti kalau kita tidak bersyukur, disiksa oleh Allah. Berarti kalau kita bersyukur, kita masuk surga. Perbuatan syukur adalah perbuatannya ahli surga.
Sekarang Bapak memberikan ilmu berupa pelajaran IPA biologi. Itu juga harus bersyukur. Kenapa? Karena di pelajaran IPA biologi itu kita memperoleh ilmu tentang kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur terutama pada Allah yang telah menciptakan makhluknya, termasuk kita sendiri. Manusia merupakan makhluk yang sempurna di muka bumi, yang mempunyai akal dan pikiran. Maka dengan akal dan pikiran itulah kita harus bersyukur kepada Allah, sehingga ternyata makhluk hidup sekecil apapun itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Nah, kita harus bersyukur. Nah, andai kata kita ingin menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka tidak akan terhitung saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di mana Allah berfirman, la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ya. Jadi wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kita ingin menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kata Allah tidak akan bisa terhitung. Contoh nyata, kita bisa bernapas setiap saat. Mungkin kalau kita sedang sadar, ya, bisa menghitung berapa kali kita bernapas dalam 1 jam umpamanya. Tapi ketika tidur, bisakah kita menghitung berapa kali bernapas kita dalam 1 jam ketika kita tidur? Tidak akan bisa. Itu tandanya bahwa nikmat Allah itu banyak sekali yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Ya. Nah, maka kalian terutama kepada kedua orang tua, kalian harus sangat-sangat bersyukur yang telah mengarahkan kita untuk sekolah di BIBS ini. Insya Allah semua ilmu dunia, semua ilmu akhirat atau kedua-duanya insya Allah kita peroleh di sini. Ya. Bahkan targetnya insya Allah kalau kita sudah keluar dari BIBS, kita akan diarahkan supaya bisa menjadi mubaligot. Bahkan program Bapak Imam supaya mubalig sarjana atau sarjana mubalig. Artinya Bapak Imam sendiri sudah mengarahkan kepada kita bahwa ilmu dunia maupun akhirat itu kita cari. Bersyukurlah kepada kedua orang tua yang telah mengarahkan kita. Tandanya syukur kita kepada orang tua, maka kita harus takdim terhadap orang tua. Harus taat kepada orang tua. Wa may yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau kita sudah bisa takdim terhadap orang tua, itulah tandanya kita orang yang takwa kepada Allah. Bersyukurlah orang tua yang telah membimbing kita, yang telah menyekolahkan kita, ya, yang nilainya sangat-sangat besar. Dan biasanya orang tua tidak mengharapkan yang banyak berupa harta, tapi mengharapkan seorang anak menjadi anak yang soleh dan solehat,
itulah merupakan harta kekayaan orang tua nanti di akhirat, ya, di mana anak yang soleh itu akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Nah, untuk materi pelajaran IPA, setelah kita 1,5 bulan kita belajar, dan dengan adanya wabah COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka, hanya bisa belajar dengan pelajaran online ini. Nah, barangkali bagi kalian khususnya kelas 7, ya, yang belum tahu dengan Bapak, nah inilah Bapak adalah guru IPA kalian di BIBS kelas 7 dan kelas 8, ya. Dan untuk penilaian nanti pada akhir semester yang dicantumkan di dalam rapot, ya, mungkin sementara karena ini tidak bisa bertatap muka langsung, maka penilaiannya diantaranya Bapak akan mengambil pertama dari sifat tanggung jawab, ya, tanggung jawab kalian terhadap pelajaran khususnya IPA, umumnya semua mata pelajaran yang ada di SMP BIBS ini. Maka kalian harus sungguh-sungguh, harus betul-betul, ya, bisa mengikuti walaupun dalam kondisi seperti ini. Yang keduanya mungkin akan diambil dari sifat kejujuran kalian, ya. Bukan berarti Bapak tidak percaya, ya, kepada kalian. Namun dengan kondisi seperti ini, ya, insya Allah Bapak husnudzon billah, apa yang sudah disampaikan kepada kalian, kalian bisa memahaminya, dan apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak kepada kalian dan kalian bisa menjawabnya, itu mudah-mudahan dengan tanggung jawab dan kejujuran kalian. Nah, itu saja barangkali penyampaian, katakanlah kalau materi dari Bapak sampai di sini, mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah, dan atas semua perhatiannya Bapak syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah paring aman, selamat, lancar, dan barokah. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang kurang berkenan terhadap kalian semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.